Eh, Prof, kalau boleh saya reflektif sedikit, Prof. Benar sekali yang Prof sampaikan bahwa banyak agenda yang disampaikan dalam kampanye mendapat perhatian banyak, itu ketika sampai kepada fase pemerintahan tuh hilang di jalan. Bukan hanya kemaritiman, Mbak. Kemaritiman itu salah satu, tapi banyak yang hilang di jalan. Jadi saya mencoba mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi begini, Pak, ketika gagasan pembaharuan itu dibawa oleh seorang yang terpilih melalui proses politik, dia masuk ke dalam struktur birokrasi yang datangnya sendirian, Prof. Seorang presiden terpilih, seorang gubernur terpilih, seorang wali kota terpilih lewat proses pemilu, dia masuk di kantor itu sendirian. Dia membawa janji, ketemu dengan birokrasi yang sudah menjalankan hal yang dari tahun ke tahun cuman diubah sedikit-sedikit. Oke? Termasuk anggaran. Bawa anggaran, dibawa ke Kementerian Keuangan, dibawa ke Kementerian dan Badan Teknis. Di situ mereka mengatur anggaran itu dengan melihat tahun lalu. Begitu. Apa yang menjadi janji ketika kampanye itu hilang di tengah proses teknokrasi. Hilang di tengah proses, termasuk soal kemaritiman, tapi juga soal-soal lain, banyak. Karena itulah kemarin ketika kami bertugas di Jakarta, Pak, kami belajar proses itu, kami membentuk sebuah delivery unit. Delivery unit ini namanya TGUPP. Apa tugasnya? Semua janji kampanye itu diturunkan di dalam program teknis yang lalu dimasukkan ke tiap sedinas-dinas yang ada, sehingga dia muncul dalam anggaran di Bapeda, dia muncul dalam anggaran di dinas teknis. Oke? 23 janji diterjemahkan menjadi 150 program, dan 150 program itu diterjemahkan dalam ratusan kegiatan. Ini prosesnya teknokratik 100%. Lalu dikendalikan pelaksanaannya. Dikendalikan dengan cara apa? Ada KPI untuk pelaksanaan tiap-tiap program sesuai dengan janji yang dibuat. KPI ini diawasi oleh kantor gubernur, sehingga setiap dinas harus melaksanakan yang menjadi janji gubernur. Dan apa yang terjadi? Janji itu kemudian delivered, janji itu kemudian terlaksana, dan janji itu tercermin dalam anggaran. Dan ketika itu dilakukan, setiap pihak yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi, mereka diberikan insentif dan disinsentif. Kalau di Jakarta yang kita lakukan, nanti saya jelaskan mengapa ini saya sebutnya selalu Jakarta. Bila programnya tidak terlaksana, maka tunjangan kinerja daerahnya ditahan 5%. Bila bulan berikutnya tidak terlaksana, masih ditahan 5%. Bila kemudian terlaksana, maka bulan pertama dikembalikan. Bila terlaksana. Bila tidak terlaksana 3 bulan, maka yang bulan pertama hilang. Bukan satu orang atasannya, seluruh jajarannya. Dan apa yang terjadi? Semua program yang dituliskan sebagai terjemahan janji harus terlaksana di lapangan, karena kalau tidak seluruh jajaran tidak mendapatkan tunjangan kinerja. Bukan gaji, tunjangan kinerja. Karena tunjangan kinerja disambungkan dengan kinerja. Kinerja disambungkan dengan janji gubernur. Janji gubernur diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan. Nah, jadi yang missing dalam proses ini adalah begini, sistem birokrasi kita ada career track dan tidak ada political appointee. Di dalam demokrasi ada elected official, ada teknokrat, dan di antara itu namanya political appointee. Nah, political appointee itu missing, Pak, di kita. Sehingga lost in translation, exactly. Lost in translation. Dan itu begitu banyak program, hal-hal yang mendasar. Nah, kami menyaksikan wali kota, bupati, gubernur, termasuk presiden mengalami yang sama. Dia sampai di kantor, seluruh jajaran punya pandangan yang seperti pandangan pemerintahan sebelumnya. Nah, itu sebabnya dibuat delivery unit. Nah, ini saya melihat sebagai solusi. Mudah-mudahan nanti, Pak, gagasan, kalau boleh kami dapat gagasan kemaritimannya, kemudian itu bisa diwujudkan dalam bentuk janji, dalam bentuk program, dalam bentuk kegiatan yang dikendalikan. Nah, Prof Sukri, saya menyebutkan Jakarta, bukan Jakartanya, tapi metode berpikirnya. Itu yang saya tawarkan. Metode berpikirnya apa? Bagaimana kita melihat masalah dan bagaimana kita menyelesaikan masalah
dengan menggunakan metode yang seperti dikerjakan di kampus, scientific process, sehingga proses teknokratik itu bisa terlaksana. Nah, Jakarta tentu berbeda dengan daerah lain, tapi juga ketika bicara Makassar, bicara Surabaya, bicara Banda Aceh, masing-masing berbeda, tapi metode untuk bisa menyelesaikan masalah itu yang bisa diadopsi. Jadi saya menjawab kalau pertanyaan Pak Prof. Rizal, sekaligus sampaikan Pak Sukri tadi tentang pendekatan, Pak. Dan kalau pendekatan ini tepat, maka kita bisa melakukan ekstrapolasi, bisa dikerjakan di banyak tempat yang lain bila metodenya tepat. Nah, kami dalam mengambil keputusan ada 4 urutannya, Pak. 1, prinsip kesetaraan dan keadilan, itu prinsip nomor 1. Yang kedua, public interest, di mana letak public interest dalam keputusan itu. 3, data, akal sehat, scientific approach. 4, undang-undang, regulasi, dan semua peraturan yang ada. Urutannya dibuat begitu, tidak dibalik. Karena kalau dibalik kita menuntut pada aturan nomor 1, maka banyak aturan yang tidak secara saintifik masuk akal. Kita ketemu dengan aturan yang secara keadilan tidak terpenuhi. Aturan yang bicara kepentingan umum tidak terpenuhi. Ini dibalik. Dan dengan pendekatan yang dibalik itu kita bisa membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya terobosan. Nah, ini erat kaitannya dengan yang disampaikan Prof. Sukri tadi, bagaimana menghadapi partai-partai politik. Saya menggunakan pengalaman di Jakarta, Pak. Pada waktu itu saya gubernur, bukan anggota partai politik manapun, dan sampai sekarang bukan anggota partai politik manapun. Kami melihat ketika berkomunikasi dengan partai politik, membawa argumen teknokratik itu powerful ketika disampaikan juga ke publik, sehingga menjadi wacana di publik dan publik yang membantu untuk bernegosiasi dengan partai-partai politik. Nah, ada satu hal yang menurut kami harus dibereskan, pembiayaan politik. Hari ini pembiayaan politik itu tidak ada yang mau menyentuh, Pak. Dalam kenyataannya menjalankan universitas, ini Pak Rektor tahu persis, ongkosnya jelas. Tenaga adminnya, listriknya, airnya itu ada. Kita saat ini menganggap partai politik yang ada biayanya kita tutup mata. Kita nggak mau peduli bagaimana mereka harus menutup biayanya. Menurut kami sudah harus ada reform di situ sehingga partai politik bisa beroperasi dengan sehat dan tidak menugaskan wali kota, bupati, gubernur, anggota DPR untuk melakukan fundraising lewat APBD dan APBN. Nah, mereka semua dapat tugas. Kenapa? Karena partainya harus dibiayai. Nah, sementara kita rame-rame tutup mata, seakan-akan partai nggak perlu biaya. Nggak bisa. Partai itu harus bayar listrik, harus bayar telepon, bayar staff, bayar air. Itu fakta. Nah, selama pembiayaan ini tidak dipikirkan dengan serius, dan political financing, party financing is nothing new. Di semua negara demokrasi pasti ada pengaturan itu. Nah, kita harus masuk wilayah itu, Pak, untuk menyelesaikan problem bagaimana daerah itu, kepala-kepala daerah dikendalikan oleh istilah Bapak tadi dari pusat.